tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Sujud di altar-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembah Rajaku, sembah Rajaku Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang menarik dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat.
sebenarnya dari pasal ini banyak banget perikop-perikop cerita yang menarik yang Elisa alami. Tapi hari ini kita akan fokus membahas satu perikop yang berjudul minyak seorang janda. Aku mau ajak kita untuk baca bareng-bareng di 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang kedua. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Jadi di sini ceritanya ada seorang janda yang nyamperin Elisa ketika lagi di perjalanan. Dan janda ini kondisinya adalah suaminya meninggal dan dia lagi kelilit utang. Dan untuk membayar utangnya itu, kedua anaknya mau dijadikan jaminan atau diambil untuk sebagai ganti bayar utang. Lalu ketika Elisa mendengar ini, Elisa nanya ke janda tersebut, "Apa yang kamu punya?" Lalu janda ini jawab, dia cuma punya buli-buli berisi minyak. Lalu ini yang Elisa lakukan ketika mendengar hal tersebut. Elisa suruh janda tersebut minjem wadah ke tetangga-tetangga sekitarnya. Lalu yang perlu ia lakukan adalah dia bawa semua bejana itu masuk ke dalam rumah, kunci pintu, tutup, lalu dia tuang buli-buli minyak dia ke setiap bejana tersebut sampai penuh. Dan ajaibnya ketika janda tersebut melakukan hal yang Elisa suruh, minyak itu terus mengalir sampai bejana penuh, sampai semua bejananya penuh. Dan minyak itu baru berhenti ketika nggak ada bejana kosong lagi. Perhatikan di sini, poin pertama yang aku mau sampaikan dari cerita ini adalah sebenarnya Tuhan selalu mulai mukjizatnya dengan apa yang kita punya. Mukjizat Tuhan selalu mulai dari apa yang ada di tangan kita. What is in your hand right now? Apa yang ada di tangan kita? Wanita ini hanya punya minyak, tapi justru ini jadi awal Tuhan bisa mulai bekerja. Seringkali kita fokus dengan apa yang kita nggak punya. Tuhan, aku cuma punya segini nih, aku mana bisa memberkati orang lain. Tuhan, aku nggak pandai ngomong, aku nggak punya kemampuan apa-apa, gimana aku bisa jadi perpanjangan tanganmu ya? Atau you can name it lah, alasan-alasan apapun yang seringkali kita sebut dan kita obrolin ke Tuhan. Padahal Tuhan bilang, He will start with what you have. Tuhan mulai dengan apa yang kita punya, apa yang ada di tangan kita. Dia bisa mulai dengan skillmu yang pas-pasan. Dia bisa mulai dengan waktumu yang mungkin kamu luangkan pada hari ini. Dia bisa mulai dengan segala keterbatasanmu yang kalian punya saat ini. And that's enough for Him. Dan itu cukup untuk Dia. He can start working with what you have. Poin kedua yang mau aku sampaikan lewat cerita ini adalah yang pertama tadi tentang mukjizat Tuhan mulai dari apa yang kita punya. Yang kedua adalah mukjizat gak mulai dari kelimpahan atau kemewahan, tapi mukjizat seringkali berawal dari ketaatan. Kalau kalian baca pasal ini, kita ngelihat janda ini nurut dengan apa yang Elisa katakan. Dia minjem bejana, wadah ke tetangga-tetangganya. Dia juga masuk rumah, dia kunci pintu. Lalu dia mulai tuangin minyak-minyak juga ke bejana-bejana tersebut sampai penuh. Janda tersebut melakukan apa yang Elisa suruh. Dan notice satu hal ini. Mukjizat dari janda ini, mukjizat yang janda ini alamin, nggak muncul langsung ketika janda ini selesai ngomong sama Elisa. Ketika janda ini selesai ngomong sama Elisa, nggak ada mukjizat yang terjadi. Tapi mukjizat itu terjadi ketika dia mulai melakukan apa yang Tuhan suruh lewat Elisa. Kalau baca cerita ini sebenarnya cerita ini mirip dengan cerita 5 roti dan 2 ikan.
ketika akhirnya ada anak kecil yang memberi ke Tuhan 5 roti dan 2 ikan, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan angkat roti dan ikan tersebut dan dia mengucap syukur atasnya. Lalu dia memecahkan, dia bagi-bagikan roti tersebut dan ikannya. Mukjizatnya gak terjadi ketika Yesus selesai berdoa, tapi mukjizatnya mulai terjadi ketika murid-muridnya mulai membagikan roti dan ikan tersebut. God multiplies what we surrender. Jadi, teman-teman, dari cerita ini kita bisa lihat Tuhan gak nunggu kita punya segalanya. Tuhan gak nunggu kita sempurna dulu baru dia bisa mulai bekerja. No. Dia hanya mencari satu hal, ketaatan kita. Seringkali kita berpikir, aku belum siap, atau aku gak cukup bagus, atau aku masih kurang ini, kurang itu, aku masih banyak kurangnya lah. Padahal mungkin Tuhan udah bicara sama kalian, udah kasih langkah kecil yang bisa kalian lakukan, tapi kalian tahan. Karena seringkali kita fokus dengan apa yang kita nggak punya, atau kita takut untuk melangkah karena itu terlalu besar. Hari ini, mari kita jujur sama diri kita sendiri, atau kita juga jujur dengan Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan udah taruh ke hidup kita, tapi belum kita pakai, atau kita takut untuk pakainya. Atau apa langkah kecil yang Tuhan udah minta kalian lakukan, tapi kita tunda. Karena seringkali mukjizat nggak dimulai saat kita merasa siap, tapi saat kita mulai taat. Dan ingat ini, God multiplies what we surrender. Apa yang kamu punya mungkin kecil, tapi di tangan Tuhan, itu cukup untuk memulai sesuatu yang besar. Aku mau ajak kita untuk bersatu dalam doa sama-sama. Tuhan, saat ini, bantu kami untuk fokus dengan apa yang ada di tangan kita saat ini, dengan apa yang kami punya saat ini. Bantu kami juga untuk percaya untuk setiap rencana yang telah Engkau siapkan kepada setiap kami, Tuhan. Bantu kami untuk bisa taat, even ketika melakukan hal-hal kecil. Dan hari ini juga Tuhan, kami membuka hati kami memberi ruang, kami memberi waktu untuk Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebasnya di setiap hati kami saat ini. Karena kami percaya, Tuhan, setiap apapun yang saat ini kami serahkan kepadamu, Engkau yang akan multiplikasikan. Jadi kami serahkan hidup kami sepenuhnya, seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 2 Raja-Raja 4. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus.
Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya, di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia, kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara, dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun, dan ketika Elisa masuk rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran.
Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan dan segera sesudah mereka memakannya. Berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan.